Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. Pak Insinyur Rahmat Taufik STMKOM sebagai Ketua Penguji. Terhormat Pak Rahmat Destiana Menkom. Hari ini sidang atas nama Rena Siti Nur Azizah. Judul Sistem Informasi Jasa Laundry pada Toko Berkah Mandiri Laundry berbasis website. Rena, dalam kondisi sehat, Rena? Alhamdulillah Pak, sehat. Oke, berarti sudah siap untuk presentasi ya? Ya. Kalau siap, silakan Anda presentasikan kurang lebih 10 menit, terus nanti dilanjutkan dengan demo aplikasi, baru kalian sampai. Boleh, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Siti Nur Azizah, NIM 1955201228. Sebelumnya saya mengucap terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dias Yudi Prianggodo, Bapak Dekan, Bapak Rahmat Taufik, dan Pak Rahmat Destriana sebagai dosen penguji sidang skripsi saya hari ini. Tentu saja, saya akan mempresentasikan hasil laporan skripsi yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Jasa Laundry pada Toko Berkah Mandiri Laundry berbasis website. Berikut tentang Toko Berkah Mandiri Laundry. Toko Berkah Mandiri Laundry merupakan perusahaan yang menawarkan jasa laundry kiloan dengan mesin cuci dan pengering otomatis yang menggunakan cairan pembersih khusus dan wangi. Toko Berkah Mandiri Laundry didirikan pada tahun 2019 sampai dengan berjalannya sekarang di depan perumahan Geraha Permata Cikupa, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Tangerang. Berkah Mandiri Laundry melayani cuci pakaian kiloan, meliputi cuci komplit, cuci kering dan setrika, cuci kering, lipat atau setrika pakaian, dan cuci boneka, cuci bed cover, cuci helm, dan cuci karpet. Harga jasa laundry ditentukan berdasarkan berat, ukuran, jumlah satuan pakaian, dan jenis layanannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Toko Berkah Mandiri Laundry, belum ada sistem komputerisasi yang digunakan untuk pengelolaan data transaksi, kesalahan dalam penanganan pencucian, karena tidak ada memantau proses pelaporan keuangan yang tidak akurat untuk mengetahui pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan usaha. Pelanggan pun kesulitan dalam melacak status cuciannya, apakah sudah dicuci, disetrika, dan siap diambil. Lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi beberapa masalah pada sistem usaha laundry yang masih menggunakan sistem yang manual di Toko Berkah Mandiri Laundry, yaitu 1. Sistem penginputan data pelanggan yang berjalan masih dilakukan secara manual sehingga sering terjadi kesalahan dalam penulisan data. Kedua, sistem monitoring pada sistem Berkah Mandiri Laundry tidak dilakukan secara rutin sehingga terkadang adanya kesalahan dalam penanganan cucian. Yang ketiga, tidak ada sistem pelaporan pada Toko Berkah Mandiri Laundry sehingga pencatatan tidak akurat dan sulit melacak keuangan. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan, maka dari itu rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. Bagaimana mempermudah mencari data pelanggan pada Toko Berkah Mandiri Laundry yang masih dilakukan secara manual, agar dapat lebih terorganisir dan mengurangi risiko kesalahan dalam penulisan data. Yang kedua, bagaimana membangun sistem monitoring pada Toko Berkah Mandiri Laundry agar kualitas hasil cucian, penggunaan bahan baku, dan kepuasan pelanggan lebih terpantau. Yang ketiga, bagaimana cara membuat sistem pelaporan yang terstruktur agar mempermudah dalam menganalisis kerja bisnis dan mempermudah mengelola operasional sehari-hari. Batasan masalahnya, yang pertama, penulis membatasi pembahasan tidak melakukan penghitungan penggajian karyawan. Yang kedua, sistem informasi ini akan dibangun menggunakan teknologi berbasis web.
Yang ketiga, sistem informasi ini berlaku di toko berkah Mandiri Laundry. Pada penelitian ini, penulis menerapkan jenis metode kualitatif dengan pendekatan studi case pada toko berkah Mandiri Laundry, di mana jenis penelitian ini bersifat menyeluruh, terperinci, serta analisis yang mendalam dengan cara mengumpulkan detail informasi menggunakan berbagai macam prosedur dan sumber guna mendapatkan hasil rancangan sistem dan user requirement specification secara detail. Metode pengumpulan datanya, yang pertama wawancara. Pengumpulan informasi dengan cara tatap muka dan bertanya langsung kepada Ibu Yayan sebagai pemilik dari toko berkah Mandiri Laundry. Yang kedua, pengumpulan datanya menggunakan observasi, mengadakan pengamatan dengan langsung atau observasi pada toko berkah Mandiri Laundry yang beralamat di Kampung Cipari, RT 1, RT 2, Desa Ciakar, Kecamatan Panongan. Khususnya mengenai pengelolaan sistem laundry yang sedang berjalan, bertujuan mendapatkan gambaran nyata mengenai keadaan sistem dan permasalahan-permasalahannya. Study case, penulis juga melakukan studi kepustakaan melalui literatur review dan referensi yang ada di perusahaan, Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Metode analisis. Pada tahap analisis, sistem penulis menggunakan metode PISIS untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan lebih spesifik. Dalam menganalisa sebuah sistem, biasanya akan dilakukan berbagai aspek, antara lain adalah kinerja informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Yang pertama ada performance atau kinerja. Pemesan laundry dilakukan dengan mendatangi langsung tempat laundry sehingga membutuhkan waktu yang lama. Dan pelanggan harus ke tempat laundry terlebih dahulu untuk mengetahui apakah cucian sudah selesai. Kedua ada informasi. Pengaksesan informasi data pelanggan memerlukan pencarian manual yang dibutuhkan waktu lama. Yang ketiga, ekonomi. Bukti pencucian masih ditulis pada kertas nota, sehingga mengeluarkan biaya untuk membeli kertas nota dan menyebabkan banyaknya sampah kertas. Yang keempat, ada kontrol atau keamanan. Belum adanya akses data yang tersedia pada toko berkah Mandiri Laundry. Masih bersifat manual. Efisiensi untuk penyalinan data administrasi harus dilakukan penyalinan satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama. Yang keenam ada servis atau pelayanan. Pelayanan yang dilakukan masih secara manual dan dikerjakan secara bersama ketika pelanggan datang. Lalu ada analisis sistem berjalan. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan pada toko berkah Mandiri Laundry, mendapatkan hasil analisis yang dapat diambil dari sistem yang berjalan, yaitu pelanggan datang ke kasir dengan membawa barang yang akan di laundry, lalu pelanggan memberikan barang kepada kasir dan memilih layanan laundry sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah itu, kasir akan mencatat dan data pelanggan seperti alamat dan nomor telepon pada buku, kemudian memberikan barang cucian kepada petugas untuk dihitung beratnya. Setelah diketahui berat yang akan di laundry, kasir akan menghitung total biaya sesuai dengan jenis layanan laundry yang dipilih dan dicatat data. Berikut tampilan flowchart sistem yang berjalan. Lalu ada analisis sistem usulan. Sistem Sistem usulannya di sini ada dua user, yaitu ada admin dan pelanggan. Yang pertama, admin dapat mengelola data pelanggan, dapat login ke akun dan membuat akun admin.
lalu mengelola data pelanggan, mengelola data pesanan, mengelola data transaksi, dan membuat laporan, serta mengeluarkan output laporan. Lalu ada pelanggan. Pelanggan akan login dan membuat akun di website, lalu pelanggan dapat memilih layanan laundry, melakukan transaksi pembayaran, dan melihat riwayat transaksi, dan mengeluarkan output invoice. Lalu di sini tampilan activity diagram login. Pertama, pelanggan akan memulai dan membuka websitenya. Admin akan menyalakan aplikasi, lalu sistem akan menampilkan form login. Lalu pelanggan akan input username dan password. Setelah itu, sistem akan memvalidasi username dan password. Jika sesuai, tampilan akan masuk ke halaman utama. Jika password dan username salah, tampilan salah akan kembali ke tampilan halaman login. Selanjutnya ada sequence diagram login juga. Ini juga terdapat tampilan kelas diagram. Berikut tampilan usulan mockup. Di sini ada tampilan login admin dan pelanggan. Ini tampilan halaman utama dari pelanggan. Ada layanan pencucian. Lalu ini layanan laundry. Lalu ini ada bukti transaksi pembayaran tampilannya, dan ini tampilan riwayat dari pelanggan. Ini ada berikut tampilan halaman admin, tampilan kelola data pelanggan, tampilan kelola data pesanan, tampilan data kelola transaksi, tampilan laporan transaksi. Berikut tampilan implementasi dari aplikasi login admin. Ini tampilan dari halaman utama admin. Tampilan kelola data pelanggan, terdapat nama, email, dan aksi edit, hapus, dan tambah pelanggan. Ini ada data order yang dapat diedit dan dihapus dan juga ditambah. Daftar transaksi. Ini ada kelola data laporan. Berikut tampilan login pelanggan. Menginput username dan password. Tampilan halaman utama pelanggan. Tampilan layanan laundry, tampilan transaksi pembayaran, dan riwayat pesanan. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Toko Berkah Mandiri Laundry menghadapi 3 permasalahan utama, yaitu pencatatan data pelanggan yang masih manual dan rentan kesalahan. Tidak adanya sistem monitoring untuk memantau kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, serta pelaporan yang belum terstruktur sehingga menyulitkan analisis kinerja dan pengelolaan operasional harian. Permasalahan ini menunjukkan perlu perbaikan dalam pengelolaan data dan memantau pelaporan. Lalu, dengan sistem ini, Toko Berkah Mandiri Laundry mampu meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses bisnis, serta bertransformasi secara digital dalam menghadapi perkembangan zaman. Terakhir ada saran,
Yang pertama, perlu adanya sistem informasi yang mampu menggantikan proses manual dalam pencatatan transaksi, data pelanggan, dan pelaporan agar aktivitas operasional menjadi lebih tertib dan efisien. Yang kedua, pengelolaan data keuangan sebaiknya dilakukan dalam sistem yang dapat menyusun laporan secara otomatis agar pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Ketika toko diharapkan mulai mempertimbangkan penggunaan sistem integrasi untuk membantu proses monitoring pekerjaan karyawan serta untuk menjaga kualitas layanan kepada pelanggan. Saya cukupkan. Implementasi aplikasi. Di sini ada login admin dan pelanggan. Yang pertama, untuk admin kita masukkan password dan username. Berikut tampilan HUD utama halaman admin. Terdapat kelola data pelanggan, ada nama, email, dan dapat diedit, dihapus, dan ditambah pelanggan. Lalu ada tampilan data pesanan, tampilan data transaksi, dan dapat mengelola laporan data transaksi harian dan mingguan. Lalu untuk pelanggan, dapat memasukkan password dan username. Kalau belum daftar, kita bisa daftar dahulu, membuat akun. Lalu berikut tampilan dari halaman utama pelanggan. Dapat mengorder pesanan atau layanan laundry. Langsung. Misalkan cuci lipat. Alamatnya di Panongan, misalkan. Beratnya 12 kilo. Ada total harga 96.000. Berikut status riwayat dari pesanan. Untuk transaksi bisa menggunakan cash atau COD di tempat, transfer bank, dan kris. Kiris. Nah, nanti bayar di sini, Pak. Iya. Bisa, tapi akun pribadi. Gitu. Nanti pembayaran. Iya. Ya. Nah, nanti buktinya bisa diinput di sini, dimasukin gambarnya. Lalu di-upload. Oke. Misalkan ya. Konfirmasi pembayaran. Oke, invoice. Muncul invoice. Dia nggak ada lama pengerjaan ya? Apa, Pak? Lama pekerjaannya. Oh iya. Statusnya? Statusnya ya. Kamu udah dulu coba nggak? Nah, iya nggak ada ya, Pak. Ini bukti transaksi paling. Nah itu bisa lah, tadi kan dia nyuci lipat ya? Iya. Kilo. Terus status pengerjaannya gimana? Misalnya sedang diproses gitu ya, kayak kita Oh iya. di
e-commerce aja itu kan enak ya, sedang dikerjakan. Kayak di apotik, jadi rumah sakit tuh. Bentar Pak. Nah itu tuh Iya. statusnya ada tuh. Iya, komplit. Karena mungkin sudah terbayar. Nah, komplit tuh. Iya ya. Status pekerjaan itu apa? Iya Pak. Terus apa lagi coba? Terus untuk admin paling. Oh, dia sampai di sini aja berarti Iya, si pelanggan. kalau dia batal nggak bisa. Sebelum bayar dia batal bisa nggak datanya? Bentar. Oh, admin ya. Ini mah admin Pak. Bentar. Tapi kalau dia belum bayar Bisa di admin kelihatan kan statusnya? di admin ada pending dia statusnya. Coba bikin 2. Yang satu itu yang belum dibayar. Oke. Buat pesanan. Nah ya ini statusnya pending Pak. Kalau belum dibayar. Oh itu si admin ya? Ini pelanggan. Oh kalau di adminnya? Di adminnya. Data order. Ini Pak, yang cuci setrika 10 kilo, 100.000 masih pending. Oh, oke. Statusnya. Itu bisa diedit dia apa? Diedit. Jadi laporannya coba lihat laporan. Laporannya misalnya yang hari ini ya. Ada 3 order, 1 transaksi pending, lalu total pendapatannya. Bawa lagi tuh apa? Bawa lagi. PDF-nya ada? Iya ada. Buat laporannya. Coba yang PDF-nya. Cetak PDF. Itu adminnya nggak dimasukin ke laporan? Adminnya? Nanti kalau misalnya ada selisih di tanggal segini, adminnya nggak ketahuan siapa? Oh, yang nama adminnya ya Pak? Iya, Ya. kan biasanya adminnya lebih dari 1 Iya, ya. iya. Misalnya pas ada kejadian nih, celananya bolong. Iya benar, karena kepanasan ya. Teman saya pernah buka bisnis ginian Pak. Terus admin itu rusakin baju. Bukan admin tapi pegawainya kan. Iya. Terus si customer pokoknya mau digantiin yang sama. Dia jadi sampai Bandung. Teman saya itu, yang ownernya itu jadi sampai Bandung tuh, baju yang sama. Jadi customer kadang kalau yang rewel tuh ribet. Iya paling nanti revisi ya Pak. Ditambahin admin. Ya, nama admin baik. Soalnya ini baru 1 admin aja di sana. Iya, nanti kalau banyak. Iya. Ini bukti laporan PDF-nya. Itu dia nggak punya itu logo. Iya logo. Ada sih. Kita kasih logo ya. Iya. Tadi perasaan waktu sortir coba lihat yang back. Coba jualan tuh. Yang mana Pak? Oh enggak. Yang sortir tadi di mana? Oh filter. Iya filter tanggalnya. Tanggal transaksi. Tapi yang muncul di PDF kok tetap mulai dari November ya? Oh iya. Coba di itu dulu. Enggak Pak, ini tanggal November juga. Iya. Ini ada yang gitu ya.
Dan salah ya. Sortirnya tadi kan hanya tanggal 28 Desember ya. Iya, 28 Desember coba. Sebentar. Kalau laporan buat konsumen ada? Buat konsumen ada buktinya. Oh ya, ini gagal nih. Invoice konsumennya ya, Pak. Sembuh katanya. Udah nggak pakai kacamata. Kalau ini bawa Nggak kelihatan. Tebel ya. Ini, Pak. Gitu ya. Masuk ke WA. Belum sih. Belum ya. Oke. Saya, Pak, bisa ditutup. sudah. Oke, selanjutnya tanya jawab. Ya. Oke. Perhatikan, tidak ada pertanyaan. Semua. Aduh, udah ngelipet banyak banget. Semuanya udah tak lipat malah. Oke, silakan. Saudara Rena, Ini, Pak. apa sih judulnya penelitian Anda? Judulnya apa? Sistem layanan laundry pada toko berkah Mandiri Laundry berbasis website. Sistem pembayaran. Ya, transaksi pembayaran. Judulnya Apa sih judulnya? Ya, jadi gitu, Pak. Kok bisa lupa judul? Ibarat rumah Rancang tuh bangun alat sistem rumah. informasi pembayaran jasa laundry pada toko berkah Mandiri Laundry berbasis website. Sebenarnya mungkin pembayaran kali ya, karena Anda lebih mengingat pembayaran sih ya. Ini sebenarnya sistem yang sederhana ya. Di sana dalam keseharian laundry itu berapa banyak yang dilayani? Dalam sehari 10 sampai 15 sih, Pak. Sehari. Iya, pelanggan. Oke, lalu saya di karya tulisnya ya, di halaman 1 Romawi, nanti orang tua kalau mau kita di atas, taruh di atas ini ya. Di Oh iya, kunci Pak. dan suku Iya, situ, Pak. sehingga Suami yang enggak ya? Suami. suami itu ya. Bapaknya jangan Ya, gitu. Ada suaminya. Ada, Bikinnya Pak. sebelum nikah ya? Oh ada, Oh, Ada suaminya. suami tersayang. Ada. Pemicu, jadi pemicu suaminya. oh, pemicu. Bagus. Ya. Nanti disesuaikan, lalu Anda rapikan lagi yang sudah saya tandain ya. Ya, Pak. Di bab 2 landasan teori itu jangan di bawahnya, tapi halaman 3 Romawi ya. Iya, Pak. Jabat sama duduk kalau Pak. Oh iya, Ya. Pak. Nah, itu nanti dirapikan. Di bab 2. Teori umum 2.1, teori khusus 2.2, literatur semangat 2.1, literatur 2.3 ya. Oh iya, itu salah ya, Pak. 2.1 malah. Nanti Ya, Pak. Baik, Pak. dirapikan, lalu melanjutkan ke bab 1 di identifikasi masalah ya. Yang pertama halaman 3 ya. Yang pertama, sistem penginputan data pelanggan yang berjalan masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kesalahan dalam penulisan data. Lalu kalau dengan sistem Anda, apakah tidak bisa terjadi
dengan sistem ini. Meminimalisir mungkin Pak, tapi mungkin kalau bisa jadi typo. Karena kalau kesalahan itu kan human error kan, Iya, human error. jadi manusianya. Iya. Sebenarnya dari maksudnya sistem manual ataupun computerized, kalau memang human-nya yang error itu pasti akan terjadi kesalahan di situ. Iya Pak. Ya. Dan kalau saya amati di tempat lain juga, kalau dia ada yang manual sekali itu pakai nota yang itu manual sekali, itu sudah nggak banyak terjadi kesalahan. Ada juga tempat laundry yang sudah berbasis komputer, jadi pada saat kita datang langsung kita dapat report nama ini, jadi di konsumennya itu didata seperti apa. Kalau di HP itu ada itu, jadi kan biasa laundry jazz ya, kita datang itu karena sudah didata, kita dapat itu WA atas nama ini, ini Anda laundry satu jas dan celana itu ya. Nanti bisa diambil tanggal berapa dan sebagainya itu bisa, maksudnya yang lebih dari permintaan Anda itu ada yang modelnya seperti itu. Jadi itu nanti di yang nomor satu Anda sesuai dengan kalimat, Anda sesuaikan dengan kalimat yang lain. Lalu yang kedua, sistem monitoring pada toko berkah Mandiri Laundry tidak dilakukan secara rutin. Monitoringnya ya. Iya. Lalu kalau dengan sistem komputerisasi kan bisa juga terjadi monitoring tidak dilakukan secara rutin. Ya karena ini mungkin karena human. Karena human error ya Pak. Kan Anda nulis tidak dilakukan secara rutin sistem monitoring. Sebenarnya dengan sistem komputerisasi yang Anda buat juga nanti kan mungkin juga dia nggak memonitor secara rutin. Artinya kalimat ini Anda harus ubah, misalkan yang pertama sudah benar nih ya, input gitu ya. Lalu yang ketiga ada output, berarti yang tengah itu yang kedua Anda berubah jadi proses ya. Jadi input, proses, output. Jadi misalkan proses di tempat laundry itu masih manual sehingga gitu kan, ya membutuhkan waktu yang lama dan lain sebagainya. Prosesnya ya, Pak. Input, proses, output. Yang ketiga juga tidak ada sistem pelaporan pada toko berkah. Nah, sebenarnya sudah ada sistem pelaporannya. Kalau Anda lihat di lampiran ini yang berupa buku. Iya, buku. Itu laporan, tapi masih secara manual. Pencatatan tidak akurat. Nah, mungkin bisa kalau manual mungkin bisa tidak akurat karena ini kan di manual kan ya. Iya, ada Pak. kalkulator dan tapi kalau secara situ kan bisa akurat ya. Itu nanti diperbaiki bab 1.2 identifikasi masalah. Berarti jika ada perubahan di identifikasi masalah maka rumusan masalah tujuan juga harus berubah ya. Jadi tujuan yang pertama untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Tujuan yang kedua untuk menyelesaikan masalah yang kedua ya. Tujuan yang ketiga untuk menyelesaikan masalah yang ketiga. Lalu pada halaman 6 Anda di landasan teori itu Anda tolong tuliskan dalam bentuk paragraf semuanya ya, nggak hanya bab 2, bab 2, bab 3, bab 4 itu kalimatnya nanti berupa paragraf seperti yang Anda tuliskan pada bab 1 pendahuluan di halaman 5. Anda buka di halaman 50. Ya Pak. Itu paragraf ya? Ya. Nah, berarti nanti semuanya itu ya? Ya Pak. Berikutnya di halaman 8 nanti ada dirubah satu spasi. Halaman 8. Lalu saya ingin menyoroti di bab 3 karena bab 2 Anda membuat daftar pustakanya menggunakan apa? Daftar pustaka. Bab 2 ya.
Bab 2 Anda kan bikin daftar pustaka. Itu pakai apa? Mendeley. Hah? Mendeley. Iya. Berarti sudah kalau Mendeley minim kesalahan ya. Artinya apa yang ada di bab 2 kan harusnya ada di daftar pustaka ya. Ya. Lalu di bab 3 di tahapan penelitian itu Anda melakukan beberapa langkah. Coba dijelaskan yang Anda lakukan apa itu? Studi pendahuluan, perumusan masalah gitu ya, pengumpulan data, perencanaan kebutuhan, desain sistem, kesimpulan dan saran. Yang Anda lakukan apa pada setiap langkah? Enggak. Padahal nggak ngopi Pak. Ini kopi dari Rena. Udah sampai mana kan kopinya? Ada teman saya Pak belum datang kayaknya. Suami kali. Enggak. Ini nitip ke teman saya. Kita hanya ikut kita. Dia tuh udah CWA kemarin. Insya Allah katanya. Insya Allah datang. Siapa tuh selain kalau kita nggak tahu tadi ya? Nggak datang. Nanti nggak datang nanti. Nah ini saya kurang ini sama nenek. Yang di Mulia itu siapa? Yang di mana? Tadi nggak Ya datang. Teri. Teri kan barusan CWA. Katanya salam ke bapak. Iya. Wah jelas itu. Tapi ya gambaran umum. Nih ya gambaran umumnya. Langsung aja. Perencanaan kebutuhan. Gitu ya. Buat dicicil seharian bisa. Kemarin seharian sini. Iya, malamnya kan Dikit. sisanya suruh minum saya, tentu nggak keracunan. Yang pertama Sama Yafid ya, malamnya ya. studi pendahuluan, melakukan wawancara. Wawancara. Ya, sama observasi ke tempat laundry. Ya, nanti kasih panas-panas itu ya. Ya. Pendahuluan, wawancara, observasi. Oke ya. Apalagi nanti tuh Lalu rumusan masalah, wawancara, observasi, literatur review ya, ya. literatur Oke. review, Perumusan masalah yang Anda lakukan? mengumpulkan data, bertanya langsung. Perumusan masalah dulu. Perumusan adalah membuat pertanyaan. Dan mengumpulkan jawaban dan mengumpulkan data dan penelitian. Ya, nanti Anda jelasin di situ ya. Ya. Apa tuh tadi? Selanjutnya pengumpulan data. Pengumpulan data. Apa itu? Bertanya kepada pemilik laundry mengenai latar belakang laundry, struktur organisasi, visi dan misi. Itu pengumpulan data. Ya. Metode yang dilakukan untuk pengumpulan data Kualitatif. Kualitatif kayaknya. ada kan metode pengumpulan data kan? Halaman berapa tuh biasanya? Ya, observasi, Ya. studi pustaka, wawancara. Udah ya. Oke, lalu berikutnya perencanaan kebutuhan. Untuk merencanakan kebutuhan yang Anda lakukan apa? Bertemu dengan pemilik. Setelah ketemu, mengidentifikasi tujuan-tujuan aplikasi. Ya. Menyelesaikan masalah yang terjadi pada toko Berkah Mandiri Laundry. berikutnya desain sistem yang Anda lakukan apa?
Desain sistem menyesuaikan dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Menggunakan metode apa? Metode tadi observasi, studi pustaka, dan wawancara Dalam membuat desain sistem. ya, pada membuat desain sistem. Nggak ada misalkan metode pengembangan sistem pakai apa gitu. Kalau pengembangan sistem ya nggak ditulis ya. Misalkan pakai waterfall atau prototype. Iya, memakai waterfall. Di halaman berapa dia adanya? Di halaman iya, bikin sendiri Pak, di halaman 34. Berarti Anda untuk desain sistem itu nanti ilustrasi menggunakan metode waterfall ya. Iya Pak. Oke, nanti diperbaiki ya yang Ya, Pak. halaman 42 ya. Halaman 42. Atau ini Anda menuliskan jenis penelitian kualitatif dengan negatif, sepertinya nanti perbaiki lagi ya. Ya Pak. Yang jenis penelitiannya ya. Ya. Kalau tahapan penelitian. Oke, berikutnya saya ke bab 4, project sistem yang berjalan. Coba Anda jelaskan dulu halaman 51. Project sistem yang berjalan. Flowchartnya terdapat 3 user. Yang pertama ada konsumen, kasir, dan petugas. Pertama, konsumen datang ke toko Berkah Mandiri Laundry, lalu memberikan pakaian, lalu kasir akan mencatat data cucian, lalu petugas akan menghitung dan menimbang total harga laundry, lalu menyerahkan data cucian ke kasir untuk menghitung biaya, lalu memberikan nota pembayaran kepada konsumen, lalu konsumen melakukan pembayaran. Kalimat konsumennya mana nih? Ini melakukan pembayaran Pak. Melakukan pembayaran. Ya. Bayarnya kemana itu? Oh ya, harusnya ke petugas, ke kasir harusnya. Jadi di sana tuh ada petugas, ada kasir gitu. Iya, ada dua ini. Bisa jadi dua orang, bisa jadi kasir dan petugas. Jadi di sana tuh kasir sama petugas bareng-bareng Pak. Ya, itu bisa jadi kasir, ya, bisa jadi petugas ya. Lalu ini berarti dia melakukan pembayaran kemana sebenarnya? Ke kasir ya harusnya. Ke kasir. Ya. Setelah melakukan pembayaran, lalu memberikan nota pembayaran ya. Ya. Lalu bajunya itu dikasih ke petugas. Ke petugas. Enggak dikasih ke kasir. Kalau yang realnya di sana. Langsung ke petugasnya. Bukan ke kasir itu. Iya, kasirnya maksudnya liatin di situ. Kalau saya laundry biasanya tuh yang melayani satu orang. Dia memang bisa jadi kasir. Kalau nggak ada pelanggan datang, dia jadi pekerja dia. Jadi ya saya bawa baju ditimbang, setelah ditimbang dia bikin nota. Iya. Udah
nyetrika itu harusnya dapat ditelusuri yang ditanyakan Pak Rahmat. Misalkan baju Anda sedang baju Anda sedang disetrika, baju Anda terjadi jam 4 sore misalnya. Jadi nanti diperbaiki ya. Iya Pak. Maksud saya kalau memang di sana itu sederhana ya Anda sederhanakan saja. Iya Nah, Pak. kalau laundry datang bawa baju, ditimbang, kasih Nota. bayar. Iya. Kalau nggak tak bayar, bayarnya kalau ngambil ya, ya gitu kan? Benar nggak? Iya Pak. Nah, lalu dia ngasih nota, dia belum merekap itu, dia hanya ngasih nota. Nota. Nah, mungkin nanti kalau udah malam itu mungkin pegawainya baru merekap di buku yang itu. Iya buku yang. Ya. Iya Pak. Itu disesuaikan lalu di use case. Mungkin Anda ada admin itu siapa sih sebenarnya? Admin kasir atau apa? Iya kasir. Ya, nanti jelas ya ada kasir. Iya. Nah, lalu tambah satu aktor lagi ya. Aktor Ya. pemilik ya. Pemilik. Aktor pemilik. Kan pemiliknya ingin tahu juga kan. Oh, misalkan dia punya 15 laundry apalagi yang sudah sudah punya nama ya. Itu kan pemiliknya satu kan dia punya banyak tempat laundry itu. Jadi dia bisa ngecek sistem. Oh, laundry A ini pendapatan sekian, laundry A1 sekian, A2 sekian. Oh jadi iya ya. Lalu nanti di kesimpulan disesuaikan dengan identifikasi masalah yang tadi di awal halaman 97 dan di daftar petaka juga ada kesalahan, nanti ada revisi di minggunya ya. Iya Pak. Saya kira itu Pak Des dari saya. Terima kasih. Saya nambahin aja ya. Iya. Iya Pak. Ini sudah berapa lama? Karena saya baru aktif. Enggak Pak. Benar. Ini saya lanjutin dari KP saya Pak. Oh, KP tahun berapa? Sekarang juga. Tahun ini juga. Iya tahun ini Pak. Kemarin genap. Iya genap. Semester kemarin. Oh, kemarin ya. Berarti cuti itu 2 tahun? Iya 2 tahun. Pas masuk lanjut langsung kan? Iya masuk langsung KP. Oke. Ya. Jadi tadi ini udah saya catat juga ya. Jadi Iya, Pak. banyak sih di format ya, format tulisan tuh belum konsisten. Jadi Iya Pak. kayak ada beberapa yang font kecil Iya. atau font gede, nah itu udah saya tambahin nanti kalau aja Iya Pak. di tulisan. Itu formatnya. Kalau untuk substansinya alasan utamanya apa tadi? Mengalihkan. Ada apa-nya? Rasanya mau minum aja nggak berani ngambil itu. Oke, alasannya apa tadi? Saya ngambil judul ini apa? Karena pokoknya Oh ya, alasan ngambil judul ini apa? karena dulu saya pernah ikut himti kan Pak ya. Pernah ikut? Ikut himti. Nah saya disuruh ada project mock up gitu. Nah saya dulu punya idenya ini, katanya ini bisa dipakai penelitian gitu. Oh, kata siapa? Katanya yang uji saya waktu itu. Oh, oke. Nah, kalau itu kan dari sisi kamu sebagai peneliti. Iya. Kalau Nah. dari tempatnya, Dari tempatnya iya betul nggak? sepertinya kayaknya butuh ya Pak. Tahu nggak? Karena enggak sih, kalau saya mengajukan aja Pak. Nah, kalau dia nggak butuh buat apa dibikin? Ya, Iya sih. gimana jawabannya? Ini karena ini sebenarnya saya mengajukan aja Pak ke ini ya, bisa menurut saya toko ini bisa dipakai judul untuk penelitian saya. Tapi kamu datang ke sana ya? Datang ke sana Pak. Si siapa di sana? Karena di sana dulu mama saya juga pernah bantu di sana Di sana kerja. siapa?
kontak Ada Ibu Yayan yang punyanya teman nama saya. dulu ya. Ya. Oh, ini yang artis tuh. Bukan ya? Kan. Iya. Nah, pas ngobrol ke si Bu Yayan itu gimana? Kan maksudnya minimal kalau misalnya kamu yang ngajuin, Ya. pasti kan ada pertanyaan besar tuh dari pemilik toko ya. Ya. Buat apa nih Neng? Gitu kan? Ya. Orang kita selama ini gak ada masalah kan sehari Ya. cuma berapa? 10 sampai 15. 10-15. Selama ini catatan di Pencatatannya di buku nota. Di buku nota, di buku besar gitu. kalau misalnya nih tanpa susah nih ya kan kita berandai-andai aja gitu. Iya, Pak. Kalau misalnya yang tadi dari buku besar itu kita alihkan aja ke Excel, itu bisa di-handle sama dia. Bisa sebenarnya sih. Bisa. Iya. Gak apa-apa, maksudnya ini saya nanya, kamu harus punya alasan kuat kenapa harus dibikin aplikasi, padahal Excel aja tuh sebenarnya udah cukup. Pasti ada sesuatu kenapa kamu pakai apa namanya bikin aplikasi ini. Nah itu coba kamu jelaskan. Mengikuti perkembangan zaman nggak sih, Pak? Soalnya kan sekarang perkembangan zamannya udah mulai komputerisasi gitu. Kalau perkembangan zaman nih di depan rumah saya tuh rumah itu pakai itu HP Oke. Android. Jadi kalau saya pesen nih, dia langsung kirim laporan ke WA istri saya. Itu yang Iya, yang tadi. oh, jadi dia masukin aja nomor rumah berapa Pak? Iya. Itu kan nanti dia masuk keluar WA tuh tagihannya. Nah itu lebih perkembangan zaman tuh. Kalau ini orang sebenarnya agak ribet nih karena dia harus buka web browser ya kalau di HP ya. Karena kecil. Jadi biasanya kalau yang datang ke laundry gitu ya, karena ini udah tua. Ya. Gitu. Nah, itu kan sebenarnya agak lebih ribet nih. Artinya meminta si customer untuk ada effort lebih dibandingkan kalau misalnya pakai Excel gitu. Nah, terus dia ada data historinya gitu kan, define aja selesai, kan? Terus dikasih aplikasi. Iya, sih. Customer nggak ada aktivitas apapun. Nah, itu gimana? Mungkin ininya bisa diantar jemput, Pak. Jadi customernya nggak harus datang ke toko. Tapi kan nggak tahu dia selesainya kapan. Misalnya fungsinya apa gitu ya? Fungsinya adalah buat kasih notifikasi kan ya? Ada notifikasinya kan? Iya. Ini. Kalau di aplikasi itu ada kontak ya? Kontak. Customer ada. Pas dia input itu Nomor. kan nanti dia ngasih info kan ke Iya. itu nomor WA-nya berapa. Kalau misalnya adminnya nih mau ngabarin gitu ya, mau ngabarin ke Rena gitu ya, sebagai customer. Nah, caranya gimana? Ini, aduh, kayak gini ya. Bentar, Pak. Kayaknya ada data pelanggannya deh, Pak. Ada nomor teleponnya juga. Coba. Bentar. Ini buat pelanggan ya.
Nggak ada juga sih, nggak ada. Iya. Gimana nanti nungguin ya? Iya Pak. Ditambahin nanti. Iya Pak. Ini baru pemanasan Pak. Ini pertanyaan ini masih belum. Buru-buru dia udah banyak punya air tadi kan. Dari satu-satunya lagi sekarang Pak. Baru pembukaan ini Pak dia. Enggak lama sih Rena, cuma mesin aja Iya maksudnya. Pak. Yang dibuat itu secara keilmuan gitu ya. Kamu harus tahu gambaran. Iya Pak. Terus pakai apa? Metode analisanya pakai apa? Metodenya Pisces. Kenapa pakai? Mana ya Pisces? Ini nggak ada kwitansinya juga ya? Ada kwitansinya? Kwitansinya kan tadi baru kwitansinya laporan invoice di handphone aja sih Pak. Buat customer-nya ada? Iya, di handphone bisa Pak. Invoice. Bukan Pak, bukan itu suaminya di sana. Bisa. Suaminya. Bukan Pak. Bukan Pak. Ya Pisces tadi. Yang lamanya tuh ada. Ya, Barunya gimana? yang barunya. Ini kan admin ya. Ini Pak invoice-nya Pak. Iya. Nggak ada nomor telepon juga. Iya, nanti belum ditambahin. Ini malah ungkapan yang lama. Kalau bagi saya, sebagai customer ya, Ya. saya sebenarnya pakai ini. Ya kan saya nggak peduli prosesnya di sana seperti apa. Nah, ini lebih lengkap. Minimal kamu mewakili laporan. Ya. Lengkap. Ya. Jangan malah Malah gue berkurang ya. digitalisasi cuma malah downgrade. Iya. Oke, tadi pikis apa pikis? Tadi ya. Menurut saya sesuai aja sih Pak. Soalnya kan ini di jasa ya, ada performance-nya, information, terus ekonominya juga ada, terus keamanan datanya, lalu efisiensi kebutuhan waktunya, terus servis pelayanannya juga Pak sesuai sama laundry. Kamu dapat dari mana? Data itu dapat Dari saya observasi. ada datanya? Datanya ada. Tadi ada tadi di lampiran. Itu ya Rena ya. Bisa bikin, maksudnya laporannya ada itunya ya. Ada PDF, ada Excel-nya. Luar biasa kamu. Itu bisa ya. Kwitansi. Apa ya? Kwitansi ya. Kwitansi kan nggak mewakili ini
Itu bukan siapa? data ini yang lamanya dari Bali katanya. Nah, iya dari sana. Ini barunya malah nggak ada. Tapi nanti diperbaiki ya. Iya Pak. Nah, itu enak ya. Ini jadi kayak lengkap sama nanti ada logonya segala macam. Iya Pak. Gitu ya, sama lokasi. Logo, lokasi. Ya, semua ikut ini aja. Iya Pak. Ya, oke. Data yang mana? Tadi data ICIS-nya sumbernya mana? Sumbernya ada di wawancara paling Pak. Ya, nggak apa-apa ya. Kamu paham? Ya. Iya. Tadi Bapak udah Bapak dekan ya? Bampat. Paling gitu aja kalau saya enak ya. Enggak. Banyak juga ini Iya. efisiennya, terutama dari penulisan Penulisan. sama aplikasi. Ah. Aplikasinya soalnya nanggung, Iya. ya malah nggak memperbaiki, malah bagus dulu kan. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Silakan. Oke, Rena, saya juga menggunakan saat ditinggal dulu sama laptopnya, sama personnya sudah keluar nanti. Oh iya Pak. Makasih. Assalamualaikum.